Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segenap yang kami hormati sahibul bait Bapak Rian atau Bapak Cece beserta Ibu Ismi, yang kami hormati orang tua kami Bapak Sudarno, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Musholah Darussalam Bapak Ian Sunandar, para bapak jamaah, para asatidz, wabil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Maulana, yang kami hormati tim Hadrah Syaukul Mustafa, para bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita hadir dalam rangka walimatul tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Pemberian nama. Kenapa harus dikasih nama? Karena nanti ketika kita di padang mahsyar berkumpul, kita akan dipanggil dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. Mana landasan atau mana dalilnya? Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya. Fayudlahu anhu yawma sabi'ihi. Maka sembelihkanlah pada hari ketujuh. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Setelah akikah, kalau misalnya belum ada rezekinya, syaratnya akikah itu kambing. Laki-laki berapa? 2, perempuan 1. Belum ada rezekinya, akikah boleh kan antar-antaran? Boleh. Yang kedua setelah akikah apa? Wa yuhlaku. Yuhlaku itu apa? Motong Nah, tadi kan dipotong tuh rambutnya, itu cuma isyarat aja. Besok baru dihabisin rambutnya. Habis dihabisin rambutnya, dibotakin, lalu ditimbang. Pakai timbangan apa? Timbangan emas, jangan timbangan ikan, jangan, beda. Ya baca ya. Pakai timbangan emas, lalu berapa gram, lalu disamakan dengan harga emas, lalu disedekahkan. Yang ketiga apa? Wa yusamma, mengasih nama. Jadi ini ngasih nama itu adalah perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan dipanggil dengan pemberian nama daripada orang tua kita. Makanya kalau namain anak yang cakep cakep. Tadi namanya cakep ya? Hansa Dwi Ramadhani. Kalau Ramadan ini kita hafal semua dah maknanya. Pasti bulan Ramadan udah. Ya kan? Kalau Dwi-nya 2 ya. Kalau Hansa, perempuan cantik. Hansa perempuan cantik, Hasna perempuan yang baik. Gitu ya. Perempuan cantik. Semoga cantik juga akhlaknya, cantik juga budi pekertinya. Nah, tadi sebelumnya kita ada yang namanya dibacakan surat Al-Qadar, Pak. Itu salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bayi dilahirkan, habis diazankan, diiqomahkan, lalu bacakan surat Al-Qadar. Tujuannya untuk apa? Agar anak ini kita mohon kepada Allah dihindari daripada perzinahan.
Itu tujuan daripada kita membaca surat Al-Qadar di telinga bayi. Terus yang kedua surat apa tadi? Al-Insyirah, agar bayinya ini nanti kalau besar lapang dada, legowo, sering bantu orang. Kalau ada orang susah dilihat dia langsung bantuin, langsung nolongin. Itu yang disebut maksud daripada kita disuruh baca surat Al-Insyirah. Dan tadi juga ditutup dengan doa Allahumma, apa doanya tadi? Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya akunya siapa? Orang tuanya. Tadi kan sengaja yang saya suruh baca orang tuanya langsung. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, berlindung kepadamu dan juga daripada diriku juga keluargaku daripada godaan setan yang terkutuk. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya Pak kita punya anak, itu kalau misalnya sedikit agak rewel anak kita Pak, baca doa itu, tiupin ke ubun-ubunannya. Itu ada di dalam Al-Quran. Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dafal belum? Jadi kalau anak kita lagi rewel di malam hari jangan diomelin Pak. Ya, jangan diomelin, sambil digendong, sambil selawatin, ubun-ubunnya kita tiup. Ubun-ubun siapa? Bocahnya, bukan ubun-ubun bini kita, bukan. Ubun-ubun bocah kita tuh ya, yang lagi rewel, kita gendong, bacain itu. Ini saya ulang sekali lagi Pak, yang mau nyatet boleh. Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu ditiup ke ubun. Insya Allah kita berlindung kepada Allah, anak kita dijauhkan daripada godaan setan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Tadi dibacain surat apa? Al-Qadar. Terus Al-Insyirah sama doanya Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab orang tuanya. Apa tugas dan tanggung jawab orang tuanya? Selain memberikan nafkah, selain memberikan pendidikan, ada juga pemberian yang paling utama. Jangan pernah lepas untuk turut mendoakan anak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Kalau keturunan soleh enak gak kira-kira? Enaknya di mana? Waktunya azan, kita nggak capek-capek ngomel, nggak capek-capek ngedumel. Anak izin misalnya, Pak aku ke musola dulu ya, aku ke masjid dulu ya. Semoga anak kita demikian Pak. Karena sekarang udah akhir zaman. Azan kadang-kadang banyak anak-anak yang masih berada di luar rumah, terlebih azan maghrib. Dulu tuh pantangan kita kalau azan maghrib ada di luar rumah, tapi sekarang azan maghrib anak-anak kita masih banyak yang di luar rumah. Makanya kita sebagai orang tua setiap selesai sholat jangan buru-buru kabur. Baca doa Rabbi habli minas sholihin. Kalau panjangan dikit, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru Rabbi habli minas sholihin. Tutup Rabbi ja'alni muqimas sholah
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hafal nggak tuh kira-kira? Hafal ya? Hafal Pak? Kalau kagak hafal saya tes satu-satu soalnya. Hafal ya? Hafal Pak? Lo orang ada suaranya pisan malah. Pengen anak soleh, pengen anak solehah, pengen apa yang sudah kamu lakukan? Doa sama Allah. Saya doa sama Allah, ya Allah, anak saya badung banget. Nah, kadang-kadang kita begitu. Kita belajar dari orang tarim, Pak. Ya. Ketika orang tarim melihat anaknya itu apa namanya nakal, kalau bahasa kita nakal atau bandel begitu Pak, jangan dibilang nih anak bandel banget, nih anak nakal banget Pak. Apalagi bahasa binatang keluar. Naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang tua itu sengaja tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Dasar anak, misalnya gitu. Padahal anak dia Pak. Dasar anak. Nah, ada tulisannya tuh biasanya. Anak apa gitu kan? Nah, itu ditulisin sebelah tuh. Ya kan? Ketika anak kita bilangin ia belum memahaminya atau masih dek jangan lari-larian, masih lari-larian, kita kan kesel tuh Pak. Kita kesel. Ingat, doa orang tua kepada anak tidak ada hijab. Doa orang tua kepada anak tidak ada hijab. Sekali ucap bisa kejadian. Makanya orang tarim kalau melihat anaknya dibilanginnya kurang ngerti, ia mengatakan Allahu yahdi. Allahu ya. Ganti Pak, kalau anak kita lagi susah dibilangin jangan dibilang, nakal banget nih anak gua, jangan. Allahu yahdi. Allahu yahdi. Semoga Allah beri petunjuk ludah, begitu bahasa kitanya tuh. Ya, semuanya kita serahkan kepada Allah karena kita nggak akan mampu tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita baca zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi kalau anak bandel ngomongnya gimana Pak? Allahu yahdi. Jangan dibilang bandel banget, jangan dibilang nakal banget, ya Pak ya. Ada anak-anak bercanda di masjid, anak-anak bercanda di musola. Lihatin aja Pak. Allahu yahdi. Dik, ada diknya ya. Sampai sini jelas nggak Pak? Jelas. Tadi bukan hanya kita mencari harta untuk memberikan makannya, minumnya, tempat tinggalnya, juga kita diharuskan untuk turut mendoakan anak kita. Anak juga nanti kalau sudah dewasa diajarkan untuk mendoakan kedua orang tuanya. Karena ada yang namanya usia, ada yang namanya umur. Beda apa sama Pak? Usia sama umur beda apa sama? Bedanya di mana? Hah? Usia masih muda, umur gimana? Ada orang nih, mohon maaf nih, ada orang yang ditakdirkan sama Allah usianya 60 tahun, tapi umurnya belum tentu 60 tahun. Usia itu batas kadar habisnya dia hidup di dunia. 60 tahun misalnya, dan dia tidak akan meninggal kecuali dalam usia 60 tahun. Pada usia berapa tuh ditentukan? Usia 4 bulan dalam kandungan. Kalau umur Pak, umur itu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, usianya 60 tapi ia beribadah kepada Allahnya usia 50 tahun. Berarti umurnya berapa? 50 ke 60 berapa tahun? Nah, usianya 60, umurnya 10. Beda apa sama tuh? Kira-kira kita kan pengennya usia kita sekian, umur kita juga sekian. Sehingga di dalam doa yang kita panjatkan, Allahumma tawwil umurona fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat kepada Allah Subhanahu. Bisa nggak sih kita minta panjang umur Pak? Hah? Sekarang saya tanya nih, bisa nggak kita minta panjang umur sama Allah? Allah sudah mentakdirkan, misalnya si A hidup 70 tahun, bisa nggak tambah 71? Oh nggak bisa.
Karena itu sudah takdir. Ketika ruh dikumpulkan sama Allah, diberikan tuh 4. Apa tuh? Yang pertama, rizkinya udah diatur. Yang kedua, usianya. Yang ketiga, masa jodoh. Tingkah lakunya. Keempat, akhir hidupnya. Ada orang nih Pak yang ibadah pas meninggal su'ul khotimah. Ada nggak? Ada nggak orang yang kerjanya mabok, zina, maksiat, tapi pas meninggal dia dalam keadaan husnul? Ada nggak? Itu ternyata sudah ditakdirkan sama Allah, sudah dicatat sama Allah pada saat kita berada di dalam